Jadi duet maut Mahfud MD Ganjar Pranowo, sejauh mana kekuatannya atau seberapa kuat? Nah, menurut Anda bagaimana, Prof? Analisa ini kalau duet Mahfud MD dengan Ganjar ini bersatu menjadi calon capres dan cawapres di 2024. Cara public opinion itu semua orang Indonesia, hampir mayoritas orang Indonesia itu sangat mendukung kalau Mahfud menjadi pemimpin masa depan. Memilih Pak Mahfud sebagai nomor satu itu jauh lebih make sense. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Padasuara TV, saya Yusuf Mares kali ini akan membahas hal-hal yang sangat up to date. Tapi santai karena ini minggu kan. Minggu puasa-puasa lagi. Prof Ikam juga wardrobe-nya nih santai ini. Iya. Ini wardrobe apa ini, Prof? Ini dari UC Irvine, kampusnya anak saya waktu ngambil S2 dan S3, Mas. Kalau topinya ini adalah dari klub baseball yang namanya Angels. ya dari LA juga, jadi sama sebenarnya. Kalau tertarik ya tinggal hubungi Prof Ikam. Prof, begini, Prof. Perkembangan politik terakhir ya, betul. Ini muncul ada istilahnya dorongan jadi duet Mahfud MD dan Ganjar. Waduh, ini muncul nih kan. Jangan-jangan bikinan jenengan sendiri. Ada beberapa tokoh ya, tokoh nasional yang sudah memunculkan isunya kemarin kalau PDIP pengen menang hat-trick itu harus mengusulkan Mahfud MD menjadi capres. Jadi yang siapa yang jadi nomor satu, siapa yang nomor dua nih? Betul. Jadi nomor satunya Pak Mahfud, nomor duanya Pak Ganjar. Nah, ini kita kulit ini. Jadi duet maut Mahfud MD Ganjar Pranowo, sejauh mana kekuatannya atau seberapa kuat? Nah, menurut Anda bagaimana, Prof? Analisa ini kalau duet Mahfud MD dengan Ganjar ini bersatu menjadi calon capres dan cawapres di 2024. Ya, sampai hari ini, Mas, itu status atau makomnya senario itu masih makom spekulasi. Karena apa? Ya karena terjadinya ketidakpastian di dalam konstelasi para pengusung dari calon-calon ini. Katakanlah begini ya, yang disebut sebagai koalisi besar, itu kan maunya sudah kayak mau konkret gitu ya, yaitu menjagokan Prabowo Pak Prabowo Subianto sebagai presiden. Tetapi masalahnya kan kemudian ada dua, siapa yang akan dijadikan cawapres. Nah, ini masalah yang keduanya, apakah betul nanti Pak Prabowo akan menjadikan Gus Ami jadi cawapres? Iya, tidak 100%. Karena apa? Karena konon kabarnya yang mengusulkan koalisi besar itu adalah Zulhas dan Hatta Rajasa. Nah, mereka kan mesti akan juga ingin cawe-cawe punya saham investasi. Nah, persoalannya kemudian bagaimana perasaan Gus Ami yang sudah lebih dulu membuat sekretariat bersama Gerindra PKB satu. Dan yang kedua, dari mana orang bisa mengatakan bahwa usulan dari Zulhas dan Hatta Rajasa itu laku di pasaran? Berapa elektabilitas dalam survei dari Zulhas, Mas? Kalau Anda masih pokoknya di luar 5 besar lah itu ya. Saya kira kok di bawah 2, Mas. Iya. Nah, di bawah 2 kok mau kemudian mengatur-ngatur Gerindra dan PKB itu? Ceritanya dari mana? Nah, itu persoalan yang besar. Kenapa kemudian ada kesan bahwa the so-called yang disebut sebagai koalisi besar itu masih confusing. Nah, sementara itu yang sudah pasti yang namanya calon presiden
Anies Baswedan. Itu juga masih belum jelas siapa yang akan jadi cawapresnya. Dan ketiga partai dalam koalisinya itu koalisi perubahan, itu juga belum fix, iya. Nah akhirnya kemudian kan artinya spekulasi untuk memunculkan yang lain itu masih terbuka. Siapa tahu ini adalah PDIP. Kenapa PDIP? Ya karena PDIP itu tidak usah dengan yang lain-lain pun secara teoritis sudah layak mengusung orang. Nah pertanyaannya kemudian orang yang mana? Nah kalau orang yang mana itu adalah mesti orang yang bisa memenangkan pertarungan melawan Prabowo dan pasangannya. Nah kalau kemudian ada spekulasi seperti Pak Mahfud dengan Ganjar, ya itu sangat logis. Kenapa? Sudah tidak bisa dieyeli lagi, tidak bisa dibantah bahwa secara public opinion itu semua orang Indonesia, hampir mayoritas orang Indonesia itu sangat mendukung kalau Mahfud menjadi pemimpin masa depan. Apakah presiden, apakah wapres. Nah tetapi kemudian kita juga melihat orang seperti Pak Ganjar, mau disukai atau tidak oleh PDIP, kan? Tetap beliau juga orang yang secara tinggi, public opinion juga sangat tinggi. Nah, sekarang kan tinggal bagaimana senario dari spekulasi itu melihat siapa yang sebetulnya cocok dengan nomor 1, nomor 2. Nah kalau saya Mas ya ini sebentar aja nih, kita sama-sama ngobrol minggu siang kan. Kalau saya ya terlepas dari saya ini temannya Pak Mahfud atau tidak, memilih Pak Mahfud sebagai nomor 1 itu jauh lebih make sense. Kenapa alasannya? Karena dalam rangka PDIP, Bu Megawati itu bisa membuat balance antara kepentingan PDIP sebagai partai dan kelanjutan PDIP sebagai kekuatan politik dengan apa yang diharapkan oleh publik. Nah, jadi kalau Pak Mahfud itu tetap menjadi calon RI 1, sementara Pak Ganjar itu RI 2, maka balance itu ada. Karena apa? Karena kemungkinan juga kita bisa membayangkan, Mas, bahwa nanti pada akhirnya kan Bu Puan yang akan menjadi ketua partai PDIP untuk meneruskan legacy. Jadi itu win-win solution untuk sementara, kecuali kalau jenengan punya senario yang beda lagi, silakan Mas. Jadi menurut Prof. Ikam, dorongan beberapa tokoh tentang Mahfud MD Ganjar itu menjadi sebuah solusi efektif, at least senario yang make sense itu. Kalau untuk membendung laju dari Prabowo dan entah siapa. Kalau Anies sudah jelas karena dengan munculnya tokoh yang mempunyai basis massa kuat di dalam kelompok moderat Islam seperti Mahfud dan basis massa nasional seperti Ganjar, saya kira Anies juga mungkin bisa terlampaui. Kita analisis kekuatannya, Prof. Sejauh mana kekuatannya jika pasangan atau duet maut Mahfud MD dan Ganjar Pranowo ini? Anda sengaja pakai kata maut itu. Ini spekulasi. Kira-kira bagaimana nih kalau menakar kekuatannya? Ya kalau dari segi hasil survei dan polling, kita percayalah bahwa dua orang itu mampu untuk menangguk dukungan suara dari dua mainstream politik Indonesia. Bahkan kalau Prabowo itu memilih calon pasangannya bukan dari kelompok Islam moderat, kayaknya akan satu putaran aja. Lewat itu ya. Nah masalahnya kan jangan-jangan Pak Prabowo itu entertain untuk memilih Khofifah.
Betul, ya, betul. Itu jauh lebih kuat daripada Erik misalnya. Nah, persoalannya saya dengar juga ini spekulasi lagi, Bung Khofifa sama sekali nggak tertarik untuk running. Tidak tertarik ya, iya, sama sekali. Tapi hati orang siapa tahu kan? The injury time ya. Ya, artinya kalau pasangan Mahfud MD dan Ganjar ini melawan katakan Prabowo dengan Khofifa, kemudian Anies dan siapa, ini akan menjadi kekuatan yang dahsyat itu. Sangat dahsyat saya kira. Ya, dan stabilitas akan kena. Nah, dan kalau dari perspektif saya ini kan termasuk orang yang sedikit minoritas lah dalam pengamat politik yang lebih cenderung pada imbangan antara ide continuity atau kelanjutan dan change, perubahan. Nah, kalau Pak Mahfud itu calon yang pertama, calon presiden ya, itu akan imbang. Bukan continuity-nya lebih besar daripada perubahan, tapi akan imbang, mungkin bisa 50-50 atau lebih besar dari itu, mungkin 40-60, 40-60. Kenapa? Karena kita sudah tahu track record-nya Pak Mahfud. Tapi menurut saya itu lebih lagi menjadi satu harapan, karena publik Indonesia sekarang ini memang betul-betul kayaknya sudah nggak tahan dengan situasi yang dihadapi Indonesia yang tidak baik-baik saja. Utangnya makin banyak, krisis ekonominya juga ada, kemudian persoalan-persoalan dengan korupsi, apalagi korupsi yang tidak tertuntaskan. Nah, semua itu tampaknya dilihat oleh publik bahwa ada tokoh yang mampu untuk menjebol stagnasi seperti itu, yaitu Profesor Mahfud MD. Tentu kita tidak akan bisa melihat nanti ke depan kayak apa, tetapi kemungkinan bahwa Profesor Mahfud bisa melakukan satu perubahan-perubahan yang lebih positif dan lebih besar, bukan hanya melanjutkan utang yang banyak, ya itu saya kira akan lebih besar. Ya, ada sebagian orang yang mengatakan bahwa elit-elit atau beberapa elit-elit lah ya, tidak suka dengan munculnya Mahfud MD sebagai calon presiden atau presiden. Ini ya logis saja. Kalau oligarki yang selama ini diuntungkan dengan sistem yang nggak jelas seperti sekarang ini, ya tentu dengan adanya Pak Mahfud minimal mereka harus berhitung ulang. Baik mereka yang mempunyai resources di dalam maupun yang punya network keluar. Paling tidak akan melihat kayak apa sih Pak Mahfud. Mereka mungkin akan melakukan kajian mengenai biografi beliau, background beliau, dan mereka tentu pada akhirnya akan menemukan bahwa beliau itu pertama seperti yang sering kita orang yang berani. Dua, orang yang konsisten. Ketiga, orang yang tidak bisa dikontrol begitu saja. Tapi kalau soal kompromi dan lain sebagainya yang masih ada dalam frame konstitusional, Mahfud orangnya, karena dia juga punya pengalaman harus menghadapi berbagai persoalan yang ada di sini. Nah, tetapi ini juga kalau memang kekuatan yang seperti tadi disebutkan oleh Mas Yusuf tadi itu serius ya, Pak Mahfudnya juga harus hati-hati, karena kemudian akan dicoba untuk melakukan penggergajian, entah lewat hoax, entah lewat operasi-operasi tersamar dan lain-lain. Tapi saya yakin Pak Mahfud gak akan gentar lah soal ini. Oke, jadi potensi menurut Anda itu duet Mahfud MD dengan Ganjar Pranowo itu sangat potensial, menarik ya. Tetapi kan dalam politik kan pada akhirnya di Indonesia ini pada akhirnya yang menentukan kan bos-bos itu juga. Makanya saya selalu berharap bahwa bos-bos politik itu agar memperhatikan aspirasi rakyat, sebab sudah tidak bisa dipungkiri bahwa keinginan rakyat itu memang pada tokoh-tokoh yang mempunyai track record yang bagus, seperti Pak Ganjar, seperti Bu Khofifa, seperti Mbak Yeni, seperti Pak Mahfud dan lain sebagainya, yang kemudian bisa dilihat di dalam survei. Nah, kalau polling kan kita sudah pernah lihat juga bahwa di dalam polling seperti yang dimuat di beberapa kali pada suka itu kan Pak Mahfud selalu unggul kan. Prof, jadi kesempatan
peluang Mahfud MD diusung oleh PDIP bagaimana nih? Kalau kita bicara peluang, kita juga harus mengikuti dinamika dari partai itu. Apakah kemudian benar ada gosip yang mengatakan bahwa PDIP sudah nyerah dan akan ikut di dalam koalisi besar. Kalau menurut saya saya kurang percaya dengan analisa PDIP itu masuk ke koalisi besar. Karena apa? Ya karena tadi itu PDIP nggak punya semacam insentif kalau kemudian yang namanya koalisi besar itu yang menjadi sutradaranya dalam siapa gitu adalah PAN itu. nggak ada itu, makanya kan Mbak Puan atau Bu Puan itu kan masih debatable kan. Oke, kita akan ikut koalisi asalkan bla 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 dan lain sebagainya. Artinya masih ada kemungkinan itu akan tidak terjadi. Dan apalagi kalau kemudian spekulasi atau senario yang jenengan kemukakan tadi memang betul-betul ada ya. Saya nggak tahu, nggak punya akses saya ke Mbak Mega atau yang lain sebagainya. Tapi make sense menurut saya, analisa politik saya. Ya, selain PDIP nih, jika terwujud nih duet Mahfud MD dan Ganjar Pranowo, kira-kira partai yang akan berpotensi untuk bergabung dengan PDIP itu apa itu menurut Pak Fikam? Nah, kalau ini saya kira kalau kita melihat kekecewaan Gus Ami terhadap koalisi besar yang akan memberantakan membuyarkan pasangan Prabowo dan Caimin ini juga potensial untuk diajak masuk dengan satu tentu konsensus konsesi politik yang masuk akal juga. Tapi itu bukan merugikan PKB sama sekali. Iya, jadi koalisi antara Mahfud MD dan Ganjar Pranowo itu katakan diusung oleh PDIP dan PKB ini akan menjadi sebuah kekuatan yang lebih dahsyat ya. Iya, koalisi menambah besar. Karena kalau hanya soal tiket sudah dapat. Yang penting kan gini, Mas, kata kuncinya itu tokoh yang akan diusung itu tokoh yang bisa menang apa enggak. Tentu aja orang pada mengusulkan tokoh ini, tapi insya Allah kalau yang diusulkan itu adalah orang-orang PAN, kayaknya kok nggak akan menang. Iya. Bisa ya siapa? Sandi atau siapa saya nggak tahu. Atau Zulhas sendiri. Atau Pak Hatta Rajasa kembali. Atau Prabowo. Iya, pasangan Prahara lagi kan. Ya kita tidak sedang mendahului maunya Tuhan ya, tetapi hitung-hitungan aja. Ya pertama tidak ada di survei, yang kedua juga publik Indonesia nggak pernah menyinggung orang-orang itu. Ya. Jadi yang masuk radar sekarang itu kan yang ramai Prabowo, kemudian Ganjar, kemudian kalau Pak Prabowo sudah jelas lah. Anies, bahwa di survei beliau tinggi karena pertama-tama dia juga tokoh utama di dalam beberapa periode ini, dan kemudian Partai Gerindra kan partai besar juga, ya, dan track recordnya Pak Prabowo kan ya bagus juga begitu loh. Jadi publik melihat latar belakang Pak Prabowo sebagai seorang jenderal ya, itu juga cukup menarik gitu. Tapi kalau dipasangkan dengan yang lain-lain ini kan kita mempertanyakan. Nah, kalau kemudian lawannya itu Pak Mahfud dan Ganjar, wah udah. Nah, kecuali kalau ada spekulasi lagi, gimana kalau Pak Prabowo dengan Pak Mahfud? Ya sama aja itu dengan kalau Ganjar Pak Mahfud dengan Ganjar bisa lewat semua gitu. Oke, Prof, bagaimana closing statement terhadap dinamika dan wacana duet Mahfud MD dan Ganjar Pranowo ini? Ya, saya melihat ini masih akan panjang spekulasi, tapi saya terus terang rada kecewa kalau tadi diberitahu Mas Yusuf bahwa koalisi besar ini juga masih gojak-gajek gitu. Belum ada kepastian. Iya, saya itu mengharapkan sedang ada semacam kepastian. Sehingga juga sedang ada keputusan dari Bu Mega. Apalagi kalau betul spekulasinya Pak Mahfud menjadi pasangannya Pak Ganjar. Ya entah siapa nomor 1, nomor 2 itu terserah beliau. Tapi sense saya kok Bu Mega atau PDIP akan lebih mementingkan kesinambungan dari partai dinasti atau trust Soekarno gitu aja. Dan yang penting juga Bu Mega punya trust kepada Pak Mahfud MD. Iya. Oke. Pemirsa, bagaimana menurut Anda pasangan atau duet maut
Mahfud MD dan Ganjar Pranowo itu akan memenangkan pertarungan, dan apakah pasangan ini benar-benar akan diusung oleh partai politik atau sebaliknya? Saya tunggu komentar Anda. Obrolan minggu siang. Terima kasih. Jangan lupa like, share, subscribe pada Suara TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.